Saya ajak kita membuka firman Tuhan dari dua bagian Alkitab pada hari ini. I invite us to open God's Word, the Bible, into two different sections today. Yang pertama adalah 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3 sampai 6. The first of which is 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 6. 2 Korintus pasal yang keempat, saya akan bacakan bagi saudara ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 2 Corinthians chapter 4, I will read for you verses 3 to 6. Dan kemudian Calvin akan membaca sekali dalam bahasa Inggris juga. And then the interpreter will read once over in English as well. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 6. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. And for what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yang kedua adalah dari Yesaya pasal yang ke-9. The second that we will open to is Isaiah chapter 9. Saya akan membacakan bagi saudara bahasa Indonesia ayat 1, 5, dan 6. We will go through once over verses. In Indonesian, it will be verses 1 and then 5 and 6. In English? In English, it will be verses 2 and 6 and 7. Oke. Bahasa Indonesia Yesaya 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Isaiah chapter 9 verse 2. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. Verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it, with justice and with righteousness, from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Our Father in heaven, we give thanks for this day. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan, mengingat akan karyamu yang ajaib dan misterius. We come to celebrate your miraculous yet mysterious gifts and works. Allah pencipta langit dan bumi, sang firman itu boleh datang ke dalam dunia menjadi manusia. The creator of heaven and earth, the word itself may come as a man. Tuhan pencipta segala sesuatu datang di dalam dunia menjadi memakai tubuh yang diciptakan. The God who created everything came and took on a created flesh. Terlalu ajaib dan kami tidak mungkin mengerti akan karyamu yang begitu agung ini.
It is far too miraculous for us to be able to understand this work of yours. Kecuali Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami boleh melihat cahaya kemuliaan Kristus yang datang ke dalam dunia. Unless it is by the work of the Holy Spirit who can reveal to us the light of this work of yours. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus sekali lagi bekerja juga di dalam hati kami. And so we ask for the Holy Spirit to work in our hearts as well. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh melihat cahaya kemuliaan Kristus, cahaya kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. So that we may see the glory of the light of Christ and of God through Christ. Berkati dan pimpin setiap kami pada pagi hari ini. Please bless and lead each and every one of us this morning. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, kami berdoa, kami bersyukur. In the name of Jesus Christ who has come into this world, we pray and give thanks. Amin. Amen. Saudara sekalian, sekali lagi kita bersyukur bisa berkumpul hari ini dengan sukacita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Brothers and sisters, we are grateful once again to be able to gather to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Natal bukan hanya cerita menarik tentang kelahiran seorang bayi di dalam palungan. Christmas is not just about the story of a baby born in a manger, tapi Natal merupakan kisah karya keselamatan besar Allah yang hadir dalam sejarah. but it is the story of God's saving work in a moment of history. Rencana keselamatan yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. This plan of salvation that has been prophesied thousands of years beforehand. Bahkan sejak ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah berjanji akan mengirimkan juru selamat. Right back to when man fell into sin, God had already promised to send a savior. Seorang keturunan wanita yang akan meremukkan kepala si ular, dan dalam proses meremukkan itu tumitnya juga akan diremukkan oleh si ular. Whereby the offspring of the woman would be bruising the head of the serpent, and whose feet would also be bruised. Janji yang sudah dinyatakan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu sekarang menjadi realita di dalam kelahiran Kristus. What was promised thousands of years ago by God has now been fulfilled in the birth of Jesus Christ. Kelahiran Kristus yang kemudian membagi sejarah menjadi dua bagian, sebelum Kristus, before Christ, dan setelah Kristus, atau the year of the Lord, sebelum Masehi, setelah Masehi. The person whose birth has split history in half from before Christ to in the year of our Lord afterwards. Saudara sekalian, dalam Natal kali ini saya akan mengajak kita melihat salah satu nubuatan penting di dalam Perjanjian Lama. And so today I'd like us to reflect on an important prophecy from the Old Testament. Meskipun ribuan tahun sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan tentang kedatangan juru selamat, Despite already thousands of years ago prophesying the coming of the Savior, Yesus Kristus yang dinubuatkan itu tidak langsung dan tidak segera datang. Jesus Christ did not immediately come. Masih ada banyak nubuatan-nubuatan yang lain yang Tuhan berikan melalui nabi-nabinya sampai akhirnya Kristus datang sekitar 2000 tahun yang lalu. There were various other prophecies that occurred afterwards before he finally came down. Kedatangan juru selamat yang dinanti-nantikan yang menjadi pengharapan dunia akhirnya datang, tiba, sehingga kita hari ini boleh menerima jalan keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah datang, mati, dan bangkit bagi kita. The coming of the Savior, which was awaited for many years, has now come and has become our Savior. Saya mengajak kita melihat nubuatan dari Nabi Yesaya yang tadi kita baca, dan bagaimana nubuatan ini yang digenapi Kristus itu berdampak, memberi dampak yang sangat penting bagi hidup kita. I ask us to reflect upon the prophecy provided by Isaiah and how that fulfilling of the prophecy can impact us today. Nubuatan Nabi Yesaya adalah dilakukan di pelayanan Yesaya kira-kira melayani dari 740 BC sampai sekitar 700 BC. Isaiah served from around 740 to 700 BC. Saudara sekalian, nubuatan Nabi Yesaya ini diberikan di dalam salah satu masa yang paling gelap di dalam sejarah Israel. And this prophecy was given at a time of great darkness in Israel. Yang pertama, sangat gelap secara politik. And it was quite dark politically. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan itu berada di dalam ancaman serius dari kerajaan Asyur yang sangat powerful. The kingdom of Israel in the north and the kingdom of Judah to the south was under a great threat by the kingdom of Assyria. Ketika nubuatan datang melalui Nabi Yesaya, Israel
Kerajaan Israel sebentar lagi akan hancur. When Isaiah gave his prophecy, the kingdom of Israel would soon be destroyed, Dan kerajaan Yehuda tidak lama lagi akan menyusul kehancuran Israel. and Judah would soon follow the destruction of Israel. Ini adalah salah satu masa yang menegangkan, salah satu masa yang menakutkan, salah satu masa yang paling gelap di dalam sejarah Israel. It's quite a tense and fearful time and a time of darkness for Israel. Tetapi Nabi Yesaya dengan jelas menyatakan firman Tuhan ke Israel bahwa penyebab kesulitan dan kegelapan hidup mereka berasal dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. But Isaiah talks about how this age of darkness is sourced from their very own rebellion. Orang-orang Israel sudah tidak taat terhadap perjanjian yang sudah mereka ikatkan kepada Tuhan. They were no longer faithful to the covenant that they had made with the Lord. Bangsa Israel telah mengingkari perjanjian sakral yang Tuhan telah buat bersama dengan mereka. Israel had deliberately transgressed that wonderful covenant that they had made with God. Sekarang mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala. And they had left God and gone to worship idols. Bangsa Israel terutama pemimpin-pemimpinnya hidup dalam kegelapan, buta terhadap dosa-dosa mereka dan bahaya yang sedang mengancam mereka. And the leaders of Israel lived in darkness and were blind to their sins and the dangers that were being presented. Di dalam keadaan yang gelap secara demikian, secara politik, secara spiritual, itulah Nabi Yesaya datang berfirman kepada bangsa Israel. And so in this time of spiritual and political darkness, Isaiah came and brought God's word. Tapi sebelum kita merenungkan berita pengharapan, ada judgment sebelumnya, dan tetapi kemudian ada pengharapan yang diberitakan kepada bangsa Israel. And as we reflect today on the hope presented, there was judgment and there will be hope. Kita pertama-tama perlu sadar bahwa konteks berita pada waktu itu juga masih sangat relevan bagi kita pada zaman ini. We need to understand that despite the context of back then, it is still relevant to us today. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. The nations who walked in darkness. Kita sekarang ini juga sedang hidup di dalam banyak kegelapan, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di depan. We are also currently walking in darkness and uncertainty of what lies ahead. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketegangan politik, peperangan di mana-mana. Living in a time of great political tension and wars. Dan juga baik secara global maupun juga secara personal di dalam hidup kita, ada banyak kesulitan, banyak ketidakpastian yang sedang kita hadapi. Both globally and perhaps even personally, there's a lot of uncertainty and darkness. Kalau kita membaca, mendengar berita di mana-mana, maka akan ada begitu banyak kesulitan, pergumulan yang terjadi bahkan di sekitar kita. When we read the news, there are many great struggles happening even amongst those around us. Family violence itu sesuatu yang terus ada dan menjadi sesuatu yang berbahaya di dalam keluarga-keluarga di sekitar kita. Family violence, for example, is happening amongst families of our own. Ada loneliness, ada mental health, mental breakdown yang juga semakin diperparah dengan COVID-19 yang baru lewat. Perhaps people experience loneliness or mental health issues and even mental breakdowns that have been exacerbated by COVID-19. Ada banyak ketidakpastian, masa depan yang gelap, dan juga ada jiwa yang gelap ketika orang mengalami loneliness, mental breakdown, itu seperti jiwanya seperti gelap. And through all this uncertainty, people's souls or spirits might feel or seem even very dark to them. Firman Tuhan juga menyatakan kepada kita bahwa akar dari segala kegelapan yang dihadapi oleh manusia adalah pemberontakan manusia kepada Allah. And God's word speaks to us in saying that the source of all of this darkness, even in ourselves, is our own rebellion to God. Tidak berarti setiap orang yang mengalami kesulitan pergumulan itu mengalami kesulitan kegelapan karena dosa mereka secara pribadi. It does not necessarily mean that those going through a difficult or dark time, it is their own fault for this. Tapi karena kita memang hidup di dalam dunia yang sudah berdosa, sehingga seluruh dampak dosa itu juga kita alami pada hari ini. But we are living in a time of great sinfulness, which leads to this great darkness. 2 Korintus pasal yang keempat yang tadi kita baca, Paulus berkata bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. 2 Corinthians, which we read earlier, talks about those who are unbelieving have actually been blinded by the God of this world. Dan Yohanes pasal 3 misalnya mengatakan, Yohanes ketika bicara tentang kedatangan Kristus, dia berkata terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu karena perbuatan-perbuatan mereka jahat.
And John chapter 3 also says, the light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. Saudara sekalian, karena itu berita dari Yesaya pasal yang ke-9, nubuatan tentang kedatangan sang terang itu adalah juga sesuatu yang kita perlukan pada hari ini. And so the news given by Isaiah, the prophecy about the light coming into the world, is much needed by us today. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. The people who walked in darkness have seen a great light. Saudara sekalian, terang yang besar ini bukan pertama-tama menunjuk kepada kemenangan politik dan militer bagi bangsa Israel. This light does not speak of a political and war victory. Tetapi terang yang Yesaya katakan di sini adalah berbicara tentang terang dari sorga, dari Tuhan sendiri yang akan memberikan keselamatan dan pengharapan yang sejati. But this light rather speaks of it coming from God who will come and save mankind. Ini berbicara tentang intervensi dari Tuhan sendiri di dalam sejarah untuk menyatakan kehadirannya dan keselamatan dari Tuhan itu sendiri. It is speaking of intervention from God through His coming and His salvation. Terang yang datang ini adalah berbicara tentang nubuatan tentang Mesias yang akan membawa damai yang sejati dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. This light speaks of the coming Messiah who would bring justice and make upright justice. Ya, seperti yang dikatakan Yesaya 9 tadi ayat yang ke-5 dan 6 bahasa Indonesianya. Much like it is said in Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And in verse 7, of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it, with justice and with righteousness, from this time forth and forevermore. Inilah nubuatan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya tentang akan datangnya seorang Mesias yang akan membawa damai yang sejati dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. This is a prophecy of God through Isaiah of the coming of a Savior who would uphold and maintain justice. Dan nubuatan ini kemudian digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus. And this prophecy would be fulfilled in the coming of Jesus Christ. Dia adalah terang yang menembus kegelapan dunia. He is the light that would redeem the darkness. Injil Yohanes berbicara tentang Kristus ketika dia menulis demikian. The Gospel of John speaks of Christ when he says, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. The light has shone in the darkness and the darkness has not overcome it. Saudara perhatikan kata kegelapan itu tidak menguasainya. If you pay attention to the words, the darkness has not overcome it. Hal itu berarti kegelapan terus berusaha, berjuang untuk menguasai terang itu. That means the darkness continues to strive to try and overcome the light. Dan kalau kita mempelajari sejarah mulai dari kedatangan Kristus, maka sang terang itu, maka kegelapan mencoba menguasai, menelan, membunuh akan terang itu. If we look back at history, we see in the coming of Christ, darkness itself has tried to come and defeat Jesus. Mulai dari kelahiran Kristus, Herodes berusaha untuk membunuhnya. When Jesus was born, Herod tried to kill him. Ketika dia tidak bisa membunuhnya, maka dia membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun. So when he killed babies born under 2 years old. Mulai dari pelayanan Tuhan Yesus, dia dicobai oleh iblis untuk menjatuhkan dia, menghancurkan dia. At the beginning of his ministry, Jesus was tempted by Satan to try and conquer him. Dan sepanjang pelayanannya terus melalui orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki mencobai Kristus untuk menghancurkan kredibilitasnya, menghancurkan seluruh siapa dirinya. And throughout his ministry, be it from the Pharisees, the Sadducees, or teachers of the law, they would try to wreck his credibility. Semuanya tidak pernah berhasil. And none of it was successful. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Kristus, semuanya tidak pernah berhasil menguasai akan terang itu. Despite many traps or hard questions, they have not managed to overcome the light. Sampai di akhir daripada hidupnya, kita membaca
seolah-olah kegelapan akhirnya berhasil menguasai, menelan akan terang itu. Until the end of his life, where it seemed like the darkness had finally overcome and swallowed that light. Ketika dia kemudian dikhianati oleh muridnya yang paling dekat, dia kemudian ditangkap, diadili dengan tidak adil, dan akhirnya disalibkan. When he was betrayed by his own disciples and captured and unfairly judged in a court of law, and then he was crucified. Dan ketika di atas kayu salib, maka kita menggambarkan kegelapan melingkupi akan tanah itu. And when he was on the cross, it says that the darkness covered the land. Dan situlah Kristus berteriak dengan suara keras, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? And it is there he cried out, my God, why have you forsaken me? Seorang penulis mengatakan bahkan Tuhan sendiri, Bapa sendiri memalingkan mukanya dari anak, membiarkan dia dikuasai oleh kegelapan. A writer has once said that even the Father turned his face away and allowed his Son to be overcome by darkness. Tapi saudara sekalian, kita mengetahui kematian bukan akhir daripada kehidupan Kristus. However, brothers and sisters, we know that death is not the end for Jesus Christ. Bahkan sebelum kematian sendiri, Kristus sendiri sudah mengajarkan berkali-kali, berulang-ulang dia mengatakan bahwa aku akan ditangkap, aku akan disalibkan, mati dan disalibkan. Before he died, he continually taught and reminded his disciples that he would be captured and that he would be crucified. Tetapi aku akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. But I will resurrect again on the third day. Sebelum dia disalibkan, dia berkali-kali mengatakan tidak ada seorang pun yang berhak bisa mengambil nyawaku daripadaku kecuali aku memberikannya. He has said that no one is able to take my own life. I give it up myself. Ternyata di dalam kematian Kristus yang menggambarkan seolah-olah kegelapan menguasai terang itu. Even in his own death, when it seemed like death had overcome and defeated him. Ternyata itu adalah cara Kristus yang ajaib untuk justru mematahkan kuasa kegelapan. That was his way of him showing his miraculous works of defeating death. Maka ketika Kristus bangkit, Paulus mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? And so when he died, even the Apostle Paul wrote down, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Maut ditantang dan maut ditanya, hai maut, di mana kemenanganmu? Death itself was challenged and asked, where is your victory? Maut atau kematian yang menguasai semua umat manusia sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Death which has conquered all of mankind since the time of Adam and Eve falling into sin. Dan seolah-olah pada saat kematian Kristus, maut pun berhasil menguasai dan menaklukkan Kristus sang terang itu. And it seems to be also successful in defeating Jesus Christ, the light itself. Tetapi kebangkitan Kristus menyatakan kemenangannya atas dosa, atas setan, dan atas maut itu sendiri. But the resurrection of Christ shows his own victory over death, over darkness, and over sin. Maka ketika maut ditantang, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? And so when death was challenged, oh, where is your victory and where is your sting? Maka maut tidak bisa menjawab apa-apa. Death itself could not answer. Karena maut sudah dikalahkan. Because it had already been defeated. Saudara sekalian, setelah Kristus bangkit, dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. And so when he resurrected, Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Saudara sekalian, peristiwa kisah kelahiran dan pelayanan dan kematian Kristus dan akhirnya kebangkitan Kristus membawa kita memikirkan tiga hal yang saya ajak kita renungkan pada hari ini. So we can reflect upon three things from the birth, ministry, death, and resurrection of Jesus Christ. Apa yang Kristus kerjakan? Pertama-tama memanggil kita untuk bertobat. What Christ has done, firstly, calls us to repent. Itulah berita pertama ketika Kristus memulai pelayanannya di Galilea. That is the first thing that he said when he began his ministry in Galilee. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Repent, for the kingdom of God is near. Sekarang Kristus telah datang dan dia telah mengalahkan maut, segala kuasa telah diberikan kepada dia, maka berita ini menjadi lebih kuat lagi artinya
ketika Kristus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. And so now Christ has come, died and resurrected, and so it is more powerful when he says, all authority is given to me, when he says go and when he says repent, for the kingdom of God is near. Artinya dia memanggil kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang mengikuti dunia ini dan hidup kembali kepada Tuhan. He calls us to turn away from our current way of life, the way of life that is following this world, and to follow him. Tinggalkan dosa yang telah membuat engkau hidup dalam kegelapan dan kehancuran. To leave your sins behind that is causing you to live in darkness and destruction. Seperti anak yang hilang yang telah berontak kepada bapaknya dan kemudian hidup sekarang tidak ada pengharapan, ingin makan makanan babi pun dia tidak boleh memakannya. Like the prodigal son who left his father behind and lived in a time of darkness and even resorted to eating pig food. Maka Tuhan memanggil kita untuk bertobat, tinggalkan kehidupanmu yang berdosa yang melawan Tuhan dan kembalilah kepada Bapa di surga. And so now we are called to repent, to leave our sinful life behind and to return to our Father in heaven. Inilah panggilan yang kedua untuk kita meninggalkan dosa dan berbalik dan beriman kepada Allah. This is our second calling, to leave our life behind and to repent and come before God. Datang kepada Kristus sang terang yang terang sejati itu. To come to Christ who is the true light. Satu-satunya pengharapan bagi manusia yang hidup di dalam dosa. The only hope given to man who is living in darkness. Doa Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 yang tadi kita baca. Paul's prayer in 2 Corinthians chapter 4 that we read earlier. Ayat yang ke-6 khususnya Paulus di situ menuliskan, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. As it says in verse 6, for God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Inilah doa daripada Paulus, orang-orang yang sebelumnya, kita semua yang sebelumnya tertutup, dibutakan, pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini. So this is Paul's prayer for those of us who have been blinded by the god of this world. Supaya kita boleh melihat terang daripada Allah itu. So that we may see the light of God. Dan kita melihat di sini ada tiga hal yang penting tiga hal penting yang dikatakan oleh Paulus di sini ayat yang ke-6. And so there are three important things that we can read here in verse 6 written by Paul. Tiga hal yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang pada zaman itu. Important things that were important for people who were living back then. Yang pertama adalah Paulus bicara tentang terang. First of which Paul speaks about the light. Terang adalah sesuatu yang sangat penting khususnya bagi orang-orang Yahudi. Light was very important specifically for people, the Jews back then. Tadi kita sudah membaca nubuatan Yesaya tentang terang yang telah datang itu. We read earlier about Isaiah's prophecy of the light that was to come. Kalau kita tarik lagi kepada pertama Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka terang adalah hal yang pertama yang Tuhan ciptakan. When we pull it back further to when God created everything, the first thing that he made was light. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menaungi samudra raya. Before he had created everything, there was no light and darkness had covered the ends of the earth. Dan Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. And then God said, let there be light, and there was light. Maka terang adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi. And light was something that was very important for the Jews. Mereka mencari terang dan mereka yang hidup di dalam kegelapan menantikan terang itu datang kepada mereka. They sought after the light, and when they were living in darkness, they continued to seek after the light. Tetapi bagi orang-orang Yunani, di mana Paulus dibesarkan, di mana kebudayaan pengetahuan itu juga menguasai orang-orang pada zaman itu. But to the Greeks who had a lot of knowledge and a lot of great knowledge back then, maka pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting. Knowledge itself became important for them. Kita mengetahui para filsuf yang terbesar itu muncul dari Yunani atau Greka. We know of the great philosophers that came out from the Greeks. Socrates, Plato, Aristotle adalah tiga filosofer yang terbesar yang muncul
dari budaya Yunani. Socrates and Plato and Aristotle were three of the greatest philosophers that came out from ancient Greece. Maka meskipun Roma yang berkuasa pada saat itu, tetapi secara pengetahuan, secara budaya, itu kebudayaan dan pengetahuan Yunani menguasai akan Roma dan Israel pada waktu itu. Despite Rome being politically in charge, it was the culture and way of life of the Greeks that were actually more further reached out. Maka pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang Yunani. And so knowledge itself became something very important for Greek people. So, perjanjian baru sendiri sebenarnya yang aslinya ditulis di dalam bahasa Yunani. The New Testament itself is actually written in Greek. Meskipun Roma yang berkuasa secara militer, secara politik, tetapi secara kebudayaan pikiran Yunani yang menguasai orang-orang pada zaman itu. Despite Rome being politically in charge, it was actually the Greeks whose way of life were determined everything. Dan yang ketiga tentu adalah bicara tentang kemuliaan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. And thirdly, it is talking also of glory in verse 6. Kemuliaan adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang Roma yang berkuasa secara militer, secara politik pada saat itu. Glory itself was important to the Romans who were in charge politically. Kita mengetahui, menyadari akan the glory of Rome, kebesarannya, kekuasaannya, kekuatannya yang begitu dahsyat. We hear of things about the glory of Rome, about its power, about its strength and might. Maka terang adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang Yahudi. And so the light was important to the Jews. Pengetahuan sesuatu yang sangat penting bagi orang Yunani. Knowledge was important to the Greeks. Kemuliaan sesuatu yang sangat penting bagi orang Romawi. Glory was considered important by the Paulus Romans. mengatakan di sini, terang, pengetahuan, kemuliaan itu seluruhnya digenapi di dalam diri Kristus. And Paul here writes that the light, knowledge, and glory is fulfilled in Christ. Dia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. And so the light that shines out of the darkness has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. To give the light of the glory, the knowledge of the glory of Christ, of God in the face of Christ. Saudara sekalian, seluruh hal-hal yang paling penting pada zaman itu digabungkan oleh Paulus, dan dia mengatakan Kristuslah jawaban daripada seluruh kerinduan, seluruh yang paling penting, seluruh yang paling berharga yang dikejar, yang diinginkan oleh manusia. So all of the things that were considered important for people back then have been united in Jesus Christ. Everything that all of the people had been seeking after. Karena itu biarlah kita boleh datang kepada terang itu. So may we come to that light. Kita boleh berespon dan beriman kepada Dia. May we respond to and have faith in Him. Karena Dia adalah satu-satunya juru selamat yang telah datang ke dalam dunia, yang menjadi jawaban puncak daripada segala persoalan pergumulan manusia, karena Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. For He is the answer to all of our problems, and He is the light of the knowledge of the glory of God in Jesus Christ. Hal yang ketiga, saudara sekalian, bagi kita yang sudah menerima terang itu, biarlah kita juga ingat bahwa kita dipanggil untuk merefleksikan akan terang itu di dalam hidup kita. And the third thing, for those of us who have received the light, may we also now reflect that light. Di dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus berkata tentang murid-muridnya seperti demikian. In Matthew chapter 5, Jesus says to His disciples, Ayat yang ke-14 sampai 16. verses 14 to 16, Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Saudara sekalian, kita merayakan Natal hari ini di dalam waktu yang sangat-sangat early di dalam tahun ini. So we celebrate Christmas today at a very early time. Artinya akan ada masih banyak kebaktian-kebaktian Natal, KKR Natal
di depan bulan November, sepanjang bulan Desember khususnya. And so there will be many more Christmas services or gospel rallies upcoming in November and especially in December. Dan sebentar lagi juga banyak yang akan pulang ke Indonesia ataupun ke negara saudara masing-masing. Many of us may go back home to Indonesia or various other countries. Dan kita akan banyak yang akan berlibur ke negara kita, kembali ke negara kita masing-masing. And so many will take holidays back to our home countries. Biarlah kita diingatkan bahwa terang yang telah datang itu, yang telah menyinari hati kita, juga patut kita refleksikan di dalam hidup kita. May we be reminded that the light that is shining in our hearts be reflected to outside. Biarlah Natal kali ini menjadi kesempatan kita boleh membawa terang itu ke orang-orang di sekeliling kita. May this Christmas be a reminder for us to take this light to bring it to those around us. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Through our words or through our actions. Supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. So that people may see our good works and give glory to our Father in heaven. Ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, as we return back to our own homes, biarlah pasti ada banyak khususnya di GRI, ada Pak Tong akan keliling ke 18 kota di dalam Natal kali ini. And even this Christmas, Reverend Stephen Tong will be going around 18 cities. Dan most likely di kota manapun yang saudara berasal, Pak Tong akan datang ke situ. And it is likely where you are, when you go back to those cities, he may be there. Pakailah kesempatan itu, boleh mengajak orang datang mendengar Injil yang sejati. Use that opportunity to invite people to hear the true gospel. Biarlah kita boleh menyinari orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. May we shine our light toward those who are living in darkness. Atau paling sedikit membawa mereka kepada terang yang sejati itu. Or bring them to that true light. Mendengar akan berita Injil terang Yesus Kristus. And to hear the light of the gospel of Jesus Christ. Sehingga mereka boleh datang dan percaya kepadanya. So that they may come and believe in him. Dan bagi saudara-saudara yang ada di sini yang mungkin belum pernah percaya kepada Kristus. For those of us here today who have not yet believed in Christ. Atau mungkin kalian sudah lama tidak datang ke gereja. Or you have not come to church in a while. Dan karena teman saudara, ada saudara kita yang ada di sini mengasihi saudara, mengajak saudara untuk datang mendengar firman hari ini. And perhaps one of your friends who loves you has invited you here today to hear the Merayakan word. Natal pada hari ini. To celebrate Christmas today. Biarlah saudara boleh meresponi akan panggilan firman Tuhan. May you respond to the calling of God's word. Meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan di dalam kegelapan. To leave behind your sins and living in darkness. Dan datang kepada terang itu, beriman dan percaya kepada Kristus. And to come to the light and to believe and have faith in Christ. Dan biarlah sukacita Natal, terang yang sejati itu boleh memenuhi hati setiap kita. And may the joy of Christ, the light itself, fill our hearts. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama tadi mengingatkan kita akan kebenaran yang sangat penting ini. Isaiah chapter 9 verse 2 reminds us before. Kegelapan dunia adalah sesuatu yang nyata. The darkness of this world is evident. Namun terang Allah jauh lebih besar dari kegelapan itu. But God's light is far more greater than that darkness. Apakah kegelapan di dalam peperangan di dalam dunia ini? Will there be darkness amongst all the fighting or wars in this earth? Apakah peperangan kegelapan tentang masa depan kita yang tidak jelas? Or be there darkness in our uncertain future? Ataukah kegelapan di dalam jiwa kita yang paling dalam? Or perhaps in our own souls? Di dalam Kristus terang itu telah datang. In Christ that light has come. Dan dia menyinari kegelapan dunia ini. And he shines upon the darkness of this world. Meskipun kegelapan dunia ini mencoba menguasainya, dia tidak dapat menguasainya. Despite the darkness trying to overcome the light, it was not successful. Di dalam Kristus, dia memanggil kita untuk bertobat, untuk beriman kepadanya, dan mengutus kita untuk bersinar di dalam dunia yang gelap ini. Christ has called us to have faith and to repent in him and to go and shine our light. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. The people who walked in darkness have seen a great light. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. Marilah kita berjalan di dalam terang Kristus. May we walk in the light of Christ. Dan membawa terang itu kepada orang-orang di sekeliling kita. And bring that light to those around us. Demi
hormat dan kemuliaan namanya sendiri. for the glory of his name alone. Amin. Amen.